Selamat datang kembali di channel YouTube Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilika akan membagikan satu resep bolu gulung oven tangkring dengan menggunakan putih telur. Meskipun menggunakan putih telur dan oven tangkring, tetapi untuk hasil tidak diragukan. Hasil akhir benar-benar sangat mulus, tidak lengket, dan anti retak saat digulung. Tekstur dalamnya sudah terlihat benar-benar sangat lembut dan juga sangat moist. Tetapi untuk mendapatkan hasil seperti ini, kalian wajib pelajari tips dan trik yang saya buat kali ini. Karena untuk bolu yang menggunakan putih telur tidak semudah bolu pada umumnya. Jadi seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air panas secukupnya, kemudian siapkan juga 100 gram margarin. Di sini saya menggunakan margarin Royal Palmia karena margarin tersebut sudah mix dengan butter sehingga aroma lebih wangi dan lebih gurih. Disetim hingga keadaan kurang lebih 60% mencair. Setelah keadaan seperti ini, segera kita angkat. Selanjutnya, aduk hingga semua margarin ini mencair. Dan pastinya untuk warna ini masih kuning pekat, bukan bening seperti minyak. Berikutnya, siapkan wadah bersih. Masukkan sebanyak 300 gram putih telur. Jika putih telur dari kulkas, sebaiknya biarkan suhu ruang terlebih dahulu. Untuk menghilangkan bau amis pada putih telur, sebaiknya gunakan cream of tartar sebanyak 1 sendok teh. Karena jika hanya menggunakan vanili bubuk, maka masih berasa bau amis yang sangat pekat. Tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TBM. Kita mixer sebentar hingga keadaan cenderung berbusa. Setelah berbusa seperti ini, tambahkan sebanyak 85 gram gula pasir. Dan untuk gula pasir sendiri, alangkah baiknya di blender. Kenapa demikian? Agar gula cepat larut. Kita mixer di kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 4 hingga 5 menit. Dan pastikan semua adonan ataupun bahan ini tercampur merata, dan akan didapati hasil tekstur yang seperti ini di menit keempat pada mixer saya. Hasilnya cukup kaku. Selanjutnya, tambahkan sebanyak 65 gram terigu protein sedang ditambah dengan 10 gram susu bubuk. Jika kalian ingin menambahkan lebih banyak terigu juga tidak masalah, sebanyak 80 gram. Tetapi hasil tekstur ataupun serat akan berbeda. Dan ini saya menggunakan 65 gram terigu. Cara mencampurnya wajib diayak dan bertahap. Dan juga pastikan pelan. Jika di mixer menggunakan kecepatan paling rendah, tetapi tidak boleh over mixer karena adonan yang menggunakan putih telur juga cenderung rawan menjadi turun. Ingat, tidak boleh over mixer. Setelah dimixer menggunakan kecepatan rendah dan hasilnya cukup merata, selanjutnya tambahkan margarin cair yang sudah suhu ruang. Bisa kalian perhatikan, untuk warna ini masih cenderung pucat kekuningan, bukan seperti minyak goreng. Jadi mencairkan margarin yang benar seperti ini. Dan ini tahap yang paling penting.
Untuk cara mencampur margarin, sebaiknya kalian aduk menggunakan gagang mixer terlebih dahulu perlahan seperti ini. Selanjutnya di mixer menggunakan kecepatan rendah tidak sampai 1 menit. Dan ingat, ini adalah tahap yang sangat penting, di mana akan menentukan tekstur adonan turun atau tidaknya tergantung teknik pencampuran bahan cair. Dan untuk meratakan, kalian gunakan spatula dengan teknik aduk balik, tetapi pelan-pelan saja. Di tahap ini, kalian sendiri yang bisa menentukan apakah hasilnya akan turun atau tidak. Maka tips dan trik ini wajib dipelajari. Untuk loyang sendiri, gunakan loyang ukuran 22 x 22 tinggi 4. Bagian loyang tidak perlu dioles margarin. Dan untuk alas, gunakan kertas roti. Tuang semua adonan, kemudian ratakan. Ratakan juga menggunakan lidi agar mengurangi gelembung udara yang terdapat di dalam adonan. Hentak-hentakan pelan saja. Selanjutnya siap di oven. Sebelumnya di sini sudah saya siapkan oven tangkring. Jika oven tangkring kalian terdapat lubang bagian atas, sebaiknya ditutup hingga matang. Panaskan minimal 10 menit api besar, maka akan didapati suhu sekitar 180 hingga 200 derajat. Setelah oven panas suhu stabil, kemudian siapkan air panas dari termos dengan dialasi loyang anti bocor. Pastikan oven sudah stabil di suhu 180 hingga 200 derajat. Letakkan loyang air di bagian rak bawah. Untuk oven yang terdapat 2 rak, sebaiknya loyang bolu diletakkan rak paling atas. Dan jangan khawatir gosong karena terdapat air panas yang membantu membuat bolu bagian bawah tetap lembab dan tidak kering. Oven selama kurang lebih 22 hingga 25 menit tergantung oven masing-masing. Di oven saya membutuhkan waktu 22 menit, maka hasilnya sudah kering merata. Jika bolu masih terlihat kuning, otomatis belum kering sempurna, maka sebaiknya tambahkan saja waktu hingga permukaan benar-benar kecoklatan, dan pastinya sebaiknya loyang diputar agar matang lebih merata. Dan kita sisir bagian pinggir. Ini cenderung lengket karena ini menggunakan putih telur, tidak seperti bolu biasa. Gunakan kertas roti, kemudian kita balik loyangnya dan kita keluarkan selagi panas. Bisa kalian perhatikan dengan teknik air panas, maka hasil bolu bagian bawah tetap lembab dan tidak kering. Setelah kertas roti kita lepas, segera kita gulung dalam keadaan selagi panas. Tujuannya agar bolu saat digulung nanti lebih lentur dan lebih mudah. Kita gulung perlahan. Selanjutnya kita buka kembali dan biarkan menjadi suhu ruang. Agar lebih cepat suhu ruang, biasa saya kipas-kipas seperti ini. Untuk olesan saya menggunakan buttercream yang saya mix menggunakan selai stroberi. Jika olesan menggunakan selai, tidak perlu menunggu bolu menjadi suhu ruang. Selagi panas bisa digulung jika menggunakan selai. Setelah buttercream merata, kita gulung kembali seperti awal, maka akan sangat mudah dan sangat lentur. Padatkan menggunakan scrub ataupun apa saja yang penting bisa digunakan. Ini tidak perlu terlalu kuat, yang penting merekat dan hasilnya rapi. Istirahatkan minimal 15 hingga 20 menit.
Alangkah baiknya bisa disimpan di kulkas agar lebih set dan lebih melekat. Setelah 15 menit saya simpan di dalam kulkas, bisa kalian perhatikan hasil akhir bolu gulung putih telur. Jika matangnya merata, maka tidak akan ada drama sama sekali. Hasilnya mulus, tidak lengket, tidak basah, bahkan tidak pecah. Jadi kesimpulan keseluruhan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini, kalian wajib pelajari tips dan trik dan juga wajib dicoba. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.